kerumunan menertawakan dia yang begitu rendah sebagai orang berdosa. Dia yang di jalan kerendahan hatinya, dia meninggalkan kesalahan di tangan Tuhan dan tidak bersikeras untuk membalas musuh mereka. Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Selasa 16 November 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari kitab kedua Makabe, bab 6 ayat 18 sampai 31. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10, cerita tentang Sakeus. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan apa yang diperbuat oleh Sakeus. Menerima Yesus dengan sukacita. Itulah yang dibuat oleh Sakeus sebagai tanda pertobatannya, menerima Tuhan dengan sukacita. Saudara dan saudariku, apa yang akan kita masing-masing lakukan jika suatu ketika Yesus mengetuk pintu rumah kita masing-masing dan berkata, "Saya harus tinggal di rumah Anda hari ini. Saya harus tinggal di rumah kamu hari ini. Saya harus bersama kamu hari ini." Apakah kita akan senang? Apakah kita malu untuk menerima Yesus? Yesus sering mampir pada waktu yang tidak terduga dan dia sering mengunjungi tanpa diundang. Orang miskin, orang lumpuh, bahkan orang berdosa seperti Sakeus si pemungut cukai, mereka mengalami kunjungan Tuhan. Pemungut cukai kita tahu pada zaman Yesus mereka dihina, diperlakukan sebagai orang buangan. Ya, hal ini tidak diragukan lagi karena para pemungut cukai mereka menagih orang secara berlebihan dan mengumpulkan kekayaan besar dengan mengorbankan orang lain. Itu yang mereka buat sehingga mereka tidak dipandang oleh orang-orang, dianggap orang berdosa, dihina. Nah, Sakeus adalah kepala pemungut cukai dan dia sangat dibenci oleh semua orang. Tapi justru mengapa Yesus memilih dia untuk satu kehormatan dengan datang tinggal dan bertamu di rumahnya? Saudara dan saudariku, Sakeus membutuhkan kasih dan pengampunan Allah yang penuh belas kasihan. Dia sudah menantikan itu. Dia rindu akan itu. Dia belum menemukan kesempatan terbaik untuk melakukan hal itu. Dalam perjumpaannya dengan Yesus, Sakeus menemukan lebih dari yang mungkin dia bayangkan. Dia menunjukkan kedalaman pertobatannya, kerinduannya untuk pertobatan dengan memutuskan untuk memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin dan menggunakan setengahnya lagi untuk membayar ganti rugi atas penipuan yang dia buat. Kesaksian Sakeus mencakup lebih dari sekedar kata-kata. Perubahan hatinya menghasilkan perubahan hidup, perubahan yang dapat dialami seluruh komunitas sebagai sesuatu yang genuine. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Santo Agustinus dari Hippo, dia mendorong kita, orang-orang yang beriman kepada Kristus,
untuk melakukan seperti yang dibuat oleh Sakeus, memanjat pohon ara. Agar apa? Agar dapat melihat Yesus dan kemudian memeluk, embrace the cross, memeluk salibnya untuk hidup kita tentunya. Santo Agustinus katakan dalam khotbahnya tentang peristiwa ini, Sakeus, dia katakan, Sakeus menjauh dari orang banyak dan melihat Yesus tanpa orang banyak menghalangi jalannya. Kerumunan menertawakan dia yang begitu rendah sebagai orang berdosa. Dia yang di jalan kerendahan hatinya, dia meninggalkan kesalahan di tangan Tuhan dan tidak bersikeras untuk membalas musuh mereka. Orang banyak menertawakan orang-orang rendah dan berkata, "Kamu manusia yang tidak berdaya dan menyedihkan. Kamu bahkan tidak bisa membela diri sendiri dan mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu." Orang banyak menghalangi dan mencegah Yesus untuk dilihat. Orang banyak membual ketika mereka bisa mendapatkan kembali apa yang dimilikinya. Itu menghalangi pandangan orang yang berkata sambil tergantung di salib, "Bapa, maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sakeus mengabaikan orang banyak yang menghalangi jalannya. Dia malah memanjat pohon sikamor, pohon buah konyol. Seperti yang dikatakan Rasul, kami memberitakan Kristus yang disalibkan, satu batu sandungan bagi orang-orang Yahudi. Sekarang perhatikan pohon ara, tetapi kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi. Akhirnya orang-orang bijak di dunia ini menertawakan kita tentang salib Kristus dan berkata, "Kalian miliki pikiran macam apa yang menyembah Allah yang disalibkan? Pikiran macam apa yang kita miliki?" Mereka tentu tidak memiliki pikiran seperti yang kita pikirkan. Kebijaksanaan dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Tidak, kami tidak memiliki pikiran seperti kalian. Kalian menyebut pikiran kami bodoh. Katakan apa yang kalian suka, tapi untuk bagian ini, mari kami akan memanjat pohon ara dan melihat Yesus. Alasan Anda tidak dapat melihat Yesus yaitu karena Anda malu untuk memanjat pohon ara. Biarkan Sakeus memegang pohon ara dan biarkan orang rendah hati memanjat salib. Itu cukup sedikit, hanya sedikit orang yang memanjatnya. Kita tidak boleh malu dengan salib Kristus, tapi kita harus menempelkannya di dahi kita, di mana takhta rasa malu berada. Di atas, di mana semua perona pipi kita terlihat, tempat kita harus dengan tegas memperbaiki apa yang seharusnya tidak pernah kita rona merah. Adapun Anda, saya lebih suka berpikir Anda mengolok-olok sikamor, namun itulah yang memungkinkan saya untuk melihat Yesus. Anda mengolok-olok sikamor karena Anda adalah seorang manusia. Tapi kebodohan Allah lebih bijaksana dari manusia. Itulah yang dikatakan oleh Santo Agustinus tentang peristiwa Sakeus memanjat pohon ara. Dia yang dipandang rendah, dia mau memanjat pohon ara, memanjat salib, boleh dikatakan demikian, karena dia dapat melihat Kristus. Orang-orang yang bisa memanjat salib, bisa memikul salib, mereka bisa menemukan Kristus, menemukan sukacita, menerima Kristus dengan sukacita. Saudara dan saudariku terkasih, Tuhan Yesus selalu siap untuk tinggal bersama kita masing-masing. Apakah kita memberi ruang untuknya di hati kita dan di setiap area kehidupan kita? Apakah kita mau menerima dia dengan sukacita dan kemudian bertobat dari segala dosa yang kita buat? Saudara dan saudariku, seperti halnya Sakeus, jangan malu untuk menerobos segala tantangan demi bertemu dengan Tuhan Yesus. Panjatlah pohon sikamor, pikulah salib agar bisa bertemu dengan Tuhan, menerima Tuhan dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus,
Datang dan tinggallah bersama kami. Isi hidup kami dengan kedamaian-Mu, rumah kami dengan kehadiran-Mu, dan hati kami dengan pujian-Mu. Bantu kami untuk menunjukkan kebaikan, belas kasihan, dan kebaikan kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang berniat buruk terhadap kami. Tolong kami, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua yang kita sayang, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.